بكماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يهدي إلى أحسن سبل حتى جاءت النفحات الإلهية ورسالة الصمدانية والفيوضات الربانية فخاتمت بخاتم الرسول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أن عبده ورسوله وحبيب محمد بن عبد الله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصفيه محمد وشفيعه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم القدوم على الفرد الصمد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال حبيبكم رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وفي حديث أخرى مثل أهل بيتي كسافينة نوح من رغب عن نجا ومن تحلف عن حجره. وقال الإمام أبو يزيد البسطامي رحمه الله لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا تقوى ولا عمل إلا صبر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب وفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين وآبائنا الأفاضل وشيوخ الأعزة والأساتذة الكرامah yang sama-sama saya hormati dan kita muliakan para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus lil khusus qadimul majlis ratib al-Atas Ustadzunal Kiram Ustadz Arul Baihaqi bin Kiai Haji Soleh. Kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya dan dikabulkan segala hajatnya. Tak luput juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Ustadz Fitriadi. Ada orang yang mana? Banyak. Oh Masya Allah. Kita doain juga beliau panjang umur. Begitu juga sahabat saya yang sangat-sangat menawan hati, orangnya manis, berbudi pekerti, cukup dikenal dengan nama staf kepresidenan beliau RT Bolot. Masya Allah, kita doain Bang Musuk panjang umur. Masya Allah, beliau sahabat saya nih, luar biasa, orang tua saya dah bahasa kasarnya. Dan semua staf jamaah majelis Ratib Atas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir juga di malam hari ini bersama kita anak cucunya baginda Rasulullah yang begitu mastur, Habibana al-Mahbub Habib Ja'far bin Sayyid al-Walid Habib Zain bin Ali al-Jufri. Kita doakan beliau panjang umur. Hadirnya beliau semoga jadi sebab diturunkannya rahmat di tempat ini. Begitu juga sahabat saya Opik dan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini jadi sebab Allah kabulin hajat-hajat kita. Amin. Ini sebenarnya saya datang kemari memang pengen ngopi doang, bukan pengen bicara. Sampai sini beda cerita, udah penuh. Jadi mau nggak mau, jangan nggak usah panjang-panjang ya. Sebab kalau panjangan ntar kebulinya berubah jadi rengginang. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul
kumpul mencari berkahnya Nabi, betul? Mencari berkahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sebagaimana orang-orang yang dicinta Nabi, hidupnya mereka selalu dapat berkah. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka melihat orang-orang saleh, melihat orang alim, timbul rasa cinta kepadanya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam tubuhnya ada ilmunya Rasulullah. Begitu juga ketika dia melihat ahlul bait, habaib, dia cinta. Kenapa? Karena di tubuhnya ada darah dagingnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kalau dia lihat keluarganya diberikan kasih sayang, kenapa? Karena di tubuhnya ada cahaya akhlaknya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dan orang yang cinta sama Nabi, saudara, dia nggak ada dengki di hatinya. Orang yang cinta sama Nabi itu nggak punya dendam, hasud, bugut, sombong, di hatinya nggak ada. Orang yang cinta sama Nabi seperti itu. Orang yang cinta sama Nabi nggak bisa tuh ditahan tangannya untuk sedekah, nggak bisa. Bawaannya pengen sedekah aja. Kenapa begitu? Karena Nabi orang paling dermawan, saudara. Belum lagi kalau kita bertetangga, baik kafir muslim, rukun. Kenapa seperti itu? Karena di dalam rumahnya ada akhlaknya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Imam Malik bin Dinar, Imam Syafi'i, buka sejarahnya, ame tetangga baik, padahal tetangganya jahat. Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, semua 4 mazhab, ame tetangga baik, padahal tetangganya jahat. Kenapa seperti itu? Karena di dalam rumahnya ada akhlaknya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Imam Malik bin Dinar, Masya Allah, punya tetangga Yahudi, Pak. Kita tahu Yahudi bagaimana, bikin kamar mandi, lubang kamar mandi ke rumah Imam Malik bin Dinar. Setiap pagi Imam Malik kalau mau berangkat ngajar, bersihin dulu tuh kotoran air kencing dari rumah tetangganya. Puluhan tahun. Sampai tetangganya bingung, kok ada manusia kayak begini, sabar, didatengin. Malik lagi ngapain? Ini lagi bersihin kotoran air kencing dari rumah ini. Kaget, kok ada manusia kayak begini. Ini baru kelasnya Imam Malik bin Dinar, saudara. Belum kelasnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini baru orang yang meneladani akhlaknya Nabi, saudara. Kata ini Yahudi, kok ente sabar banget? Iya, karena saya ini orang Islam. Saya diajarin sama Nabi saya Muhammad Rasulullah. Kata Nabi saya, madzala Jibril yuthini bujar hatta dhanantu anahu sayuarisu. Kata Nabi saya didatangin sama malaikat Jibril setiap hari, diwasiati untuk selalu berbuat baik sama tetangga, seakan-akan tetangga itu terima waris dari saya. Oh, jadi Nabi ente ngajarin berbuat baik sama tetangga. Iya, umdut ya, ulurkan tangan kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam saat itu juga itu Yahudi, saudara. Shallu ala Muhammad. Berkat apa? Berkat akhlaknya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Buka Syarah Ainiyah. Ada sejarah Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, punya tetangga Majusi penyembah api. Tiap hari buang sampah, buang kotoran ke rumah Imam Sahal. Dari waktu Imam Sahal masih muda, umur 25 tahun, sampai umur 70 tahun. Kebayang gak tuh lamanya? Sampai suatu saat Imam Sahal udah jatuh sakit, merasa mau meninggal dunia, didatangi tuh tetangganya Majusi. Wahai tetangga aku Majusi, ada apa Sahal? Saya mau undang ente ke rumah anda. Ngapain? Ada sesuatu penting. Datang nih tetangganya Majusi ke rumah Imam Sahal. Imam Sahal ambil sapu. Kata ini Majusi, ngapain ente? Ini lagi bersihin kotoran air kencing sampah dari rumah ini. Saya undang ente kemari biar ente lihat. Saya bersihin ini sampah kotoran air kencing dari rumah ente dari saya masih muda sampai saya udah tua. Sekarang saya udah sakit, mungkin besok saya meninggal dunia. Saya takut istri sama anak-anak saya nggak sabar ngadepin ente. Kalau saya sabar, karena saya diajarin sama Nabi saya Muhammad Rasulullah untuk selalu berbuat baik sama tetangga, seakan-akan tetangga itu terima warisan dari saya. Nangis itu Majusi, ngucapin 2 kalimat syahadat, masuk Islam, tobat saat itu juga, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa akhlak Rasulullah, inilah akhlak Nabi, saudara. Mudah-mudahan dari berkah kita kumpul di majelis seperti ini, pulang dari majelis kita bisa bawa akhlaknya Nabi. Amin. Ya, ame tetangga baik, rahim, murah senyum,
kagak sombong, kagak bahil, kagak bugut, punya perasaan dengki sesama tetangga, saling menyapa. Itu akhlaknya Nabi, saudara. Jadi berkahnya kita hadir maulid, hadir majelis, minimal pulang bukan cuma kita dapat ilmu yang kita dengar, tapi ilmu yang kita dengar itu kita amalin, biar jadi mendarah daging buat diri kita. Ya, kita lihat tuh adab para sahabat sama Nabi, bahkan setelah Nabi udah meninggal dunia, itu adabnya para sahabat begitu luar biasa. Kita lihat Imam Bukhari, kita tahu Imam Bukhari ya, yang ngarang kitab Sahih Bukhari itu yang tebal segede gini. Waktu beliau karang itu kitab, beliau bilang apa? Ma wada'tu fi kutubi as-sahih haditsan illa ittasaltu qablahu salaitu rakatain. Tidak saya meletakkan satu hadis pun di dalam kitab Sahih Bukhari yang saya karang ini, melainkan saya mandi dulu, sholat sunnah 2 rakaat, baru saya tulis satu hadis. Subhanallah. Saya karang ini kitab Sahih Bukhari 16 tahun. Saya saring dari 600.000 kitab. Saya jadikan ini skripsi untuk saya, hujah antara saya dengan Allah. Mau nulis hadis, Masya Allah, mandi dulu, bela-belain saudara, sholat sunnah 2 rakaat, baru dia tulis satu kitab. Kitabnya segede gini tuh Sahih Bukhari, 16 tahun dikarang sama beliau. Imam Malik sama, nggak mau kalah. Selama tinggal di Madinah, belum pernah tuh Imam Malik ngeludah. Kalau kita mah ngeludah di mana aja ya, bener kagak? Mau depan majelis kek, mau ada tisu juga kita ngeludah. Imam Malik mah beda, Masya Allah. Selama tinggal di Madinah nggak pernah ngeludah, saudara. Ditanya sama anak-anak muridnya, sama sahabat-sahabatnya, Imam Malik kok ente nggak pernah ngeludah di sini? Oh iya, saya takut nggak sopan dengan tanah yang bersambung ke magumnya Hadratul Rasul SAW. Selama tinggal di Madinah, Imam Malik nggak pernah pakai sendal. Jauh deket jalan kaki, nggak pernah naik dokar. Setiap 2 hari sekali keluar dari kota Madinah, cuman untuk buang kotoran. Subhanallah. Muridnya tanya, wahai guru, ente kemana 2 hari sekali? Kalau memang anda mau berdakwah, ajak saya biar saya temenin. Oh jangan, saya 2 hari sekali keluar dari kota Madinah, cuman untuk buang kotoran, cuman buang air kecil. Kenapa guru? Kok jauh banget kudu keluar dari kota Madinah? Saya takut tidak sopan dengan tanah yang bersambung ke magumnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Lagi ngajar hadis Imam Malik, saudara. Ini kakinya digigit sama kalajengking, diterusin sampai pingsan. Muridnya kebetulan di depan ada tuh Abdullah bin Mubarak. Kata muridnya, wahai guru, maaf saya mau ambil itu kalajengking yang gigit. Oh enggak, kata guru Imam Malik, enggak apa-apa. Dari awal itu kalajengking keluar, saya udah lihat. Dari sengatan pertama saya udah rasa nggak kuat, sampai 18 kali sengatan saya tahan, sampai saya jatuh pingsan. Saya tidak berani menyetop mulut saya karena sedang mengatakan qala Rasulullah. Kalau ada orang mau belajar fikih langsung diajarin, ada orang mau belajar tafsir langsung diajarin. Tapi kalau ada orang mau belajar hadisnya Rasulullah, mukanya senyum luar biasa. Mau belajar apa ya? Belajar hadis Imam Malik. Masya Allah, tunggu sebentar, duduk sini. Dikeluarin macam-macam makanan, minuman. Saya mandi dulu ya. Mandi dulu tuh Imam Malik. Habis mandi pakai jubah yang paling mewah beliau punya. Ada bangku, kursi yang gak pernah didudukin itu kursi, kecuali ketika dia duduk dan berkata qala Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Ta'adubannya para sahabat amin Nabi begitu luar biasa, saudara. Mudah-mudahan kita juga bisa pakai itu di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Nabi ini mempunyai kemuliaan begitu luar biasa. Kita kesentuh sama tangannya Nabi aja ikut jadi mulia. Sayyidina Jabir bin Samurah udah tua ibu bapak. Nih badan udah tua, mukanya yang belah kiri nih udah keriput karena udah tua ya. Cuman yang sebelah kanan, pipinya ini bagian sebelah kanan kayak bayi. Gara-garanya dulu, kata Sayyidina Jabir, Rasulullah masuk kampung saya, lalu kepala saya dipegang sama Rasulullah, lalu tangannya Nabi ini turun ke wajah saya yang sebelah kanan. Bagian pipi saya yang sebelah kanan ini
tersentuh telapak tangannya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sampai detik ini saya sudah tua renta, tidak keriput berkat tersentuh oleh telapak tangannya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tidak sampai di situ, saudara. Kita lihat tuh sendal di depan banyak banget, benar? Sendal kita sama sendal Nabi kira-kira berbeda apa gagal? Sebenarnya sama-sama sendal ya. Cuman kalau sendal kita nih, saya masuk nih tadi kemari duduk nih, saya pakai sendal, mungkin udah ditegur sama Pak Musuh, yang bener lah buka. Nggak mungkin saya pakai yang dalam, bener kan? Berbeda dengan sendalnya Hadratul Rasul Muhammad SAW, masuk dalam surganya Allah. Kalaulah Sayyidina Musa ketika hendak berjumpa dengan Allah di bukit Gunung Tursina menggunakan sendalnya, ditegur sama Allah, iklan alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddas tuwa, lepas sendalmu, kamu ini berada di Gunung Tursina, gunung yang suci ini ingin berjumpa dengan aku. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW, ta'aduban sama Allah. Waktu Isra Mi'raj itu Nabi mau masuk surga lepas sendal, kontan ditegur sama Allah, jangan lepas sendalmu hai kekasihku Muhammad Rasulullah, la taqlan alaik hatta tatasharrafa fil jannah, jangan buka sendalmu, pakai sendalmu supaya surga dapat berkah sendalmu hai kekasihku Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sendal surga, saudara, berharap dapat berkah dari sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang malam hari ini kita baca ratib, Masya Allah. Ini ratib dari siapa? Pengarangnya Habib Ali ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tos, Syekh Ali Abdullah Baros. Beliau karang, cuman isi ratibnya itu ya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah yang ngajarin beliau, isinya begini bacaannya. Jadi bedanya ratib sama tahlil, yang ada di tahlil udah ada di ratib. Cuman kalau kita baca tahlil doang, isi yang ada di ratib kagak ada. Benar gak? Udah gitu fadilah nih ratib, Masya Allah. Orang kalau baca ini ratib habis maghrib atau habis isya, mau ratib atos, hadat, lidrus, dalam riwayat, dalam kitab, habis kita baca itu Allah kirimin kita malaikat buat jaga kita punya badan sampai ketemu besok asar. Kil, sebagian ulama bilang ketemu sampai besok subuh kita dijaga. Jadi kalau orang istiqomah baca yang namanya ratib, insya Allah hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Mendapat pandangan khusus dari Rasulullah, mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah jadi sebab meninggal husnul khatimah. Amin. Dan saya juga kayaknya udah kepanjangan nih. Belum apa masih nih? Lanjut. Waduh, beda nih kayaknya kalau udah lanjut nih kayaknya. Kayaknya acara tablik akbar dong. Ya akhirnya saya kasih sedikit ya 4 menit terakhir deh. Di dalam hidup kita ini banyak banget karena kita berbicara tentang ini majelis ratib ya. Wirid dalam badan ini banyak benar ya. Tapi ada satu wirid yang paling top. Apa itu? Bacaan sholawat. Nah sholawat ini macam-macam, benar. Ada sholawat Ibrahim, sholawat ini, sholawat banyak. Kalau buat kita nih kalangan kita, cukup kita istiqomahin namanya sholawat Jibril. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Kalau orang istiqomah banyak baca sholawat, saudara, pegang omongannya, hajatnya dikabul sama Allah. Orang istiqomah baca sholawat, mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore. Sebelum baca sholawat didorong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Sallallahu Muhammad. Ini tasbih satu putaran. Kalau sekali petik sallallahu Muhammad, udah 200 kita baca, betul. Kalau 5 kali putaran udah 1000, itu totalnya 12 menit. Habis itu kita dorong baca istighfar astagfirullahaladzim 1000 kali, tepat 10 menit, nggak lebih tuh ya. Apalagi kalau kita baca salawatnya cepat, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, itu 10 sampai 11 menit doang. Jangan kita kalah sama yang namanya main game, main handphone. Mampu kita berjam-jam, tapi baca salawat 1000 kali kita kagak mampu. Apalagi ini bulan apa nih? Ini bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya makhluk terindah
ciptaan Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi orang kalau baca sholawat istiqomah, hajat dikabul. Di dalam kubur nih Pak, dalam kubur gak usah khawatir Pak, kita bakal dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ikhlas mengucapinnya, ikhlas, gak banyak-banyak, ikhlas, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, dalam kitab itu dijelaskan tuh, di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, ada seorang pemuda hidupnya nggak baik di masyarakat nih, di lingkungan nggak baik, sehingga ketika itu pemuda wafat, meninggal, sama warga nggak dimandiin jenazahnya, nggak dikuburin, nggak ditahlilin, sama warga buru-buru jenazah digotong, dibuang ke tempat sampah. Nauzubillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu mewahyukan Nabi Musa, ya Musa, keluarlah engkau dari rumahmu, carilah pemuda yang dibuang jenazahnya oleh warga ke tempat sampah. Abdun musrifun ala nafsi, pemuda yang gak baik, pemuda yang mempunyai banyak salah dan noda. Akhirnya Nabi Musa cari itu pemuda tersebut, dan Nabi Musa menemukan jenazahnya di antara tumpukan-tumpukan sampah. Lalu Nabi Musa buru-buru bersihin mukanya. Tapi ternyata Nabi Musa mengenali wajah pemuda tersebut, tahu hidupnya kayak gimana di dalam lingkungan masyarakat. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, punya kedudukan apa pemuda ini sehingga aku mendapatkan perintah darimu untuk membersihkan jenazahnya? Apa kata Allah? Wahai Musa, memang betul. Zaka abdun musrifun ala nafsi. Memang dia bukan orang baik sehingga dia mewarganya dibuang ke tempat sampah. Namun dia punya nilai di sisiku. Apa itu ya Allah? Ketika dia masih hidup, dia pernah melintas di suatu jalan di antara lorong-lorong kampung. Tiba-tiba dia menemukan kitab Tauratmu yang sudah berdebu, yang sudah diinjak-injak oleh sebagian orang yang tidak menyadarinya. Lalu dia angkat kitab Tauratmu, penasaran, ingin tahu isi yang ada di dalam kitab Tauratmu. Lalu dia membuka, bertepatan dengan lembaran yang bertuliskan nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencium nama itu dan bersalawat salam kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Karena sebab itu ku ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Fahaqqan alaika ya Musa, maka wajib bagimu wahai Musa, kuburin jenazah itu, mandiin jenazah itu sebagaimana engkau menguburkan jenazah orang-orang soleh yang meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkahnya baca salawat. Al-Imam Muhammad Al-Jazuli di dalam kitab Mutahassul Syarah Sama'il Rasul jilid ketiga disebutkan panjang cerita akhirnya meninggal dunia Pak. Ini orang Masya Allah hidupnya baca sholawat aja Nabi. Senin ada sholawatnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari ada sholawat khusus yang dia baca itu buat Nabi. Dikubur di dalam tanah udah 77 tahun. Saat itu ada pembongkaran di kampung itu. Kata pemerintah, nih kuburan yang ada di sini bongkar semuanya. Ayo warga bantu bongkar ini semua kuburan, pindahkan dan keluarkan jenazah-jenazah dan mayat-mayat yang ada di kuburan ini. Tinggal satu kuburan ada kubahnya. Kalau kita kayak di luar Batang gitu ya, ada kubahnya seperti ini. Kata warga, kalau yang ini saya nggak berani bongkar. Oh kenapa? Ini kuburannya orang soleh, saya takut kualat. Nggak apa-apa, bongkar sekarang juga. Nanti saya buatkan kubah juga di tempat yang baru. Akhirnya warga beraniin diri itu bongkar itu kuburan. Maka setelah dibongkar ditemukan jenazah beliau. Setelah dikubur 77 tahun masih utuh, subhanallah. Mereka yang bongkar nggak percaya. Dibuka kain kafannya saudara. Wajahnya masih bercahaya dalam keadaan senyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka tetap penasaran. Mereka cubit-cubit itu jenazah. Ini tulang atau kulit? Daging. Ternyata tulang, kulit, daging, semuanya masih lengkap, semuanya masih utuh. Allahumma shalli ala Muhammad. 77 tahun kami Allah dijaga, diperhatiin. Kenapa seperti itu? Karena mereka waktu hidup di dunia lisannya selalu berkata sallallahu alaihi Muhammad dan gak pernah ninggalin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi ketika mereka wafat, jenazah mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini ditakdir jadi orang-orang yang istiqomah baca salawat, cinta sama Rasulullah,
dan mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi. Ditakdir meninggal husnul khatimah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.